Mari kita berdoa. Silakan Bu. Ya, beneran ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Pastor Pauzang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi atas doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang dimulai dari oleh Ibu Nurliana, Daniel 7, 1 sampai 28. Kemudian nanti Wahyu 13, Wahyu 13 ayat 1 sampai 18 oleh Ibu Naomi. Kemudian nanti dari Roma 12 ayat 1 sampai 21 oleh Ibu Cinta. Silakan Ibu Nurliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu, silakan. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali hari ini. Puji Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu. Dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya, sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah, dan ditegakkan pada 2 kaki, seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging yang banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali, berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab.
Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.
Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Demikian. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Nerliana. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dalam segala hal. Bapak Ibu, pembacaan kita yang kedua, Wahyu 13, 1 sampai 18 oleh Naomi, silakan. Naomi, silakan. Wahyu 13. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Ya. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakan tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan
Bilangannya ialah 666. Sekian. Terima kasih Bu Naomi, Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segala hal. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan kita yang ketiga, Roma 12 ayat 1-21. Silakan Ibu Cinta. Ya, baik Pak Agus. Silakan Bu. Ya, Roma 12. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Cinta. Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga dalam segala hal. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul 4 binatang dan anak manusia. Silakan Pastor.
Ya, tolong ditampilkan tadi Roma 12 ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir, 20, 21, kasih warnanya beda ya. Nah, bagus ya saudara. Saudara, berbahagialah orang yang memiliki rema Tuhan Yesus selalu di dalam hatinya. Karena dia akan selalu memiliki kehidupan, saudara ya. Kalau Anda punya rema, maka Anda punya kehidupan. Artinya apa? Banyak orang hidup tapi dia tidak punya kehidupan. Ya, banyak orang punya tapi dia nggak punya, nggak bisa menikmatinya, ya kan? Banyak orang punya tapi nggak bisa menikmatinya. Orang lain yang menikmati yang dia punya, kasihan ya saudara ya. Tapi banyak orang punya dan dia menikmatinya dengan melimpah dan dia berikan ya dengan kepada orang lain, berbagi dengan orang lain supaya orang lain menikmatinya. Ya, itulah namanya kehidupan saudara ya. Dari dalam hatinya membual aliran-aliran air kehidupan, membual sampai semua orang, ya dirinya, keluarganya, dan semua orang yang ada bersamanya bisa menikmatinya bersama-sama dengan melimpah membual. Ya, saudara kalau baca Daniel 7 dengan Wahyu 13, tadi ya sebetulnya Daniel 7 ya banyak sekali persamaan dengan Wahyu 13 ya saudara ya, yaitu tentang kedatangan antikristus Islam, saudara ya. Kedatangan Islam atau antikristus. Nah, kalau Anda melihat di dalam Daniel tadi Daniel 7 ayat 21 bahwa tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Tadi Anda baca dalam Wahyu 13 tadi juga sama ya. Maka dia akan diberi kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, saudara. Antikristus ini merepresentasikan suatu eksistensi ya, merupakan manifestasi dari kegelapan, saudara ya. Antikristus merupakan manifestasi dari kegelapan, saudara ya. Dan kegelapan itu suatu ketika akan mengalahkan orang-orang kudus ini benar-benar, saudara. Pertanyaannya kok bisa ya? Kebaikan itu bisa kalah dengan yang jahat? Bisa, saudara. Orang-orang kudus ini, orang-orang baik ini, ya, dia akan kalah ketika dia berhenti berbuat baik, saudara. Ya, saudara tahu mengapa Islam bisa lahir, saudara? Islam lahir di tengah-tengah gereja yang korup, saudara. Gereja yang begitu berkuasa, tapi korupnya minta ampun. Ya, bukan cuma korup uangnya, tapi moralnya juga bejat, saudara. Disitulah Islam muncul, saudara, sebagai kutub. Karena kejamnya minta ampun, ya. Hukum Islam itu kejamnya minta ampun. Bagi orang yang sudah masuk di dalam hukum cinta kasih, maka hukum Islam itu adalah sebuah hukum yang kejam, yang kembali bukan saja kembali kepada Torah, tapi kembali kepada zaman sebelum Torah, yaitu zamannya Nimrod, saudara. Islam itu mengambil hukumnya Nimrod, saudara ya. Jadi kalau Anda tanya mata ganti mata itu sudah ada zamannya Nimrod, saudara ya. Gigi ganti gigi itu sudah ada zamannya Nimrod, saudara. Yang kemudian ditulis, diformulasikan oleh Hammurabi, ya. Kalau Anda tanya tauhid, Nimrod juga tauhid, saudara. Ya, Nimrod itu juga tauhid. Nimrod itu Namrud kalau di dalam Al-Quran itu ya, kalau dalam Islam itu. Nimrod itu abad ke-21, sejaman dengan Abraham, saudara ya. Mereka juga tauhid, saudara ya. Nimrod ini ya, tauhid juga, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, saudara. Serem ya, saudara ya. Serem. Apakah Torah gigi ganti gigi? Enggak, saudara ya. Torah itu ya di dalamnya ada tulisan gigi ganti gigi untuk menghindari pertumpahan darah pada suku. Tetapi ada yang lebih utama lagi. Kasihilah sesama manusia, saudara. Ya, kasihilah sesamamu. Dan itu yang tidak pernah ada ajaran dimanapun, saudara ya. Di zaman itu, Torah itu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, saudara. Ampunilah mereka. Waduh, ini lebih lagi, saudara ya. Wah. Jadi ketika gereja berhenti berbuat kebaikan, gereja berhenti fungsinya, maka disitulah antikristus muncul, saudara. Antikristus pertama kali muncul, ya, zamannya Islam itu ya, Islamic Golden Age yang melebarkan kekuasaannya sampai terjadilah Crusaders ya, perang salib, dan akhirnya dilanjutkan dengan penaklukan Bizantin. Mereka akan diberi kuasa mengalahkan orang kudus itu dengan pedang ya, saudara ya. Bizantin itu kalah, saudara ya.
ditaklukkan oleh Islam. Negara yang membuat Kristen jadi agama Kristen pertama, Konstantinopel, ya kan? Kristen jadi agama negara pertama kali adalah Konstantinopel, kalah saudara. Ditaklukkan oleh Islam. Kenapa? Karena bishop-bishopnya, gerejanya, ya, korup. Apakah Alkitab yang salah? Enggak, saudara. Gerejanya yang korup. Dan itu terjadi juga dengan di masa-masa di semua wilayah di mana gereja korup, moralitasnya bejat, gerejanya, saya bukan bilang masyarakat ya, gereja saudara, pemimpin gereja bejat, di situ Islam mulai masuk saudara, ya, mulai mengikis, ya kan, sebelumnya Bizantin itu kan Andalusia dulu saudara, Andalusia, kerajaan Yaman, kerajaan Kristen Syria, kemudian masuk dalam Bizantin, seluruh Afrika Utara, Kristen Mesir dulu Kristen saudara, Mesir ya sudah dikristenkan ya, seluruh Alexandria itu kalau Anda lihat tahun 300 seluruh Alexandria itu udah jadi Kristen saudara ya, Mesir itu udah jadi Kristen tahun 300 itu saudara ya. Dan ketika bishop-bishopnya, pemimpinnya ini korup, gerejanya korup ya, akhirnya mereka kemudian jatuh ke tangan Islam, saudara, dengan mudahnya. Ya, karena di dalam Islam itu ada keadilan sosial versi manusia. Ditawarkan, saudara. Begitu masuk, nggak bisa lepas, saudara. Wah, dan itu diindoktrinasi, sehingga Anda nggak bisa lepas. Bisa masuk, nggak bisa lepas, saudara. Ya, sehingga seluruh wilayah diduduki Islam akan menjadi miskin, terbelakang, ya, penguasanya itu akan menjadi sangat luar biasa kejamnya, rakyatnya, kemudian rakyatnya itu diperbodoh, ya, itu Arab Pak kaya, yang pinter, yang kaya, penguasanya saudara, rakyatnya miskin saudara, dikasih makan kayak ternak itu aja, pokoknya dikasih makan doang, saudara, nggak dikasih pinter, berani pinter dikit sikat saudara. Ya, dari pinter dikit sikat, saudara. Yang kaya itu, orang kaya di Arab itu bangsawan-bangsawannya atau keluarga, ya cucunya atau cucu sepupunya apa dari Salman, dari keluarga kerajaan. Semua saudara, kalau Anda melihat ya di kerajaan di negara-negara Islam semua miskin, saudara. Anda lihat Dubai, kaya kotanya, saudara. Anda lihat ke pinggir-pinggirnya, saudara ya. Ngeri sekali Dubai itu, saudara. Kalau Anda lihat pinggiran Dubai itu banyak kemiskinan yang luar biasa miskinnya. Ya. Kalau itu fakta, saya cerita fakta ya. Kalau Anda cerita Eropa, yang melarang ya imigran ilegal salah sendiri, saudara. Atau dia dari panti rehabilitasi kabur. Kalau Anda lihat Eropa, kalau ada orang miskin, orang bule miskin, dia orang Rumania. Atau dia orang Rumania, orang Hungaria yang datang. Ya kan? Nah, bisa itu saudara, ilegal, datangnya dengan cara yang tidak baik ya saudara ya. Nah, kita balik lagi saudara ya, ketika gereja korup, maka Islam akan mulai jongkok saudara, dimanapun. Karena Islam adalah sebuah kutuk bagi negara, bagi tanah, bagi bangsa, di mana gereja yang seharusnya dia melakukan tugasnya untuk berbuat kebaikan, tapi dia lalai. Termasuk Indonesia, saudara. Di Indonesia, gereja lalai melakukan tugasnya untuk berdiakonia, untuk berbuat baik. Ya, gereja korup, saudara. Gereja sibuk cari uang, memperkaya diri. Kalau ditanya, lihat jemaatnya, datangnya ke sini, saudara. Hari Minggu pergi ke gereja, ya, ini ya di sini, supportnya di sini, saudara. Kita yang kasih sembakonya, kita yang kasih sekolahnya, kita yang bayarin kontrakannya, saudara. Saudara ya, gereja korup, pendeta-pendeta sibuk, ya, dia nggak ngurusin jemaatnya. Alasannya untuk Tuhan lebih utama, nanti kamu diberkati. Ayatnya banyak, walaupun diperkosa semua, saudara ya. Kalau dipikir ayatnya bunyinya apa, nanti ya ini yang ngomongnya apa si ibu gembalanya ya. Saya sudah banyak
Tanya ya. Saya sudah banyak berinteraksi dengan bahkan beberapa orang yang saya sengaja dan kenapa kamu udah bikin begini? Oh iya iya, ops. Pokoknya ayatnya semua tak balas. Ini kan artinya ini kan artinya ini kan artinya ini. Tak jelasin satu-satu. Terus langsung klaim. Sekarang jangan dengarkan YouTube Joseph Paulusan. Hati-hati saudara ya. Gereja kan begitu kan, keluarin fatwa semua gereja-gereja itu jangan dengerin Joseph Paulusan. Saudara yang aktif di tempatnya Joseph Paulusan tidak boleh lagi melayani di gereja. Ya kan, sudah ada kata begitu ya. Saudara, suara kenabiannya kan terus saudara ya. Nanti saudara kan melihat mulai ya bagaimana akhirnya gereja akhirnya dianiaya bukan karena Tuhan mengapa izinkan aniaya, bukan karena gereja yang tidak berdiakonia saudara. Sehingga dunia, rakyat Indonesia gagal melihat kebaikan Tuhan melalui gereja. Rakyat Indonesia tidak bisa melihat Yesus yang dipresentasikan oleh gereja. Bahkan ketika ada orang yang YouTubers ini ya, ketika saya bilang diakonia, mereka malah mencaci maki saya, saudara ya. YouTubers Kristen ini ya, begitu saya cerita tentang diakonia, mereka mencaci maki saya, saudara. Kenapa? Karena donasinya habis masuk ke kita semua kan. Donatur mereka itu pada habis ke kita semua, pada pindah semua. Ini yang dulu donatur pada senyum-senyum kemarin ya. Hajar Pak Paul, ya hajar memang. Lah gimana? Mereka tidak memberitakan Yesus, tidak mempresentasikan Yesus, malah kan mereka saling mencaci maki satu sama lain sesama orang Kristen. Jauhi orang-orang seperti ini, tinggalin aja biar mati sekalian YouTube-nya, saudara. Karena orang-orang ini tidak mempresentasikan Yesus, malah saling menyerang sesama YouTuber, saling mencaci maki, saudara ya, saling mengatakan saling sesat bidah segala macam, sehingga orang bingung, saudara. Lalu syaratnya keselamatan apa? Trinitas. Disuruh orang jelasin Trinitas, nggak ada yang bisa. Disuruh orang jelasin Yohanes, nggak ada yang bisa. Pada debat saling caci maki akhirnya, saudara ya. Ada yang pintar bahasa Ibrani, kelihatannya ngawur bacanya, saudara ya. Makanya ikut kelas evangelis ya, saudara ya. YouTubers ya, belajar ikut kelas evangelis, rendah hati ya. Jangan belajar dari Google lalu sok minter diperkosa semua ayatnya, belajar bahasa Ibrani. Oh ini kan artinya ini maksudnya ini diperkosa semua, saudara ya. Itu saya lihat si Maliki itu ya, Maliki itu paling suka memperkosa bahasa Ibrani, kasihan ya saudara, orang Ibrani diperkosa sama Maliki itu. Saya nonton ya, tak simak ya, karena saya dapat informasi yang nggak baik. Salah saya nggak gampang percaya, tak dengerin saudara. Ini orang suka memperkosa bahasa Ibrani, saudara, si Maliki ini, saudara ya. Maliki Malak, saudara, orang Wanes katanya ya. Nah, itu juga suka memperkosa juga sama, saudara ya, suka memperkosa bahasa Ibrani. Kayak orang bingung, mereka semua ngapain? Cuma sport otak, saudara, saling caci maki, saling melentarkan hujat satu sama lain, saudara ya. Ketika gereja berhenti berbuat baik, ya mereka sibuk debat, mereka sibuk ini, ya maka ya itu tadi tuh ya, Islam akan datang sebagai kutukan, saudara, akan mencengkram sampai akhirnya kamu tidak bisa berkutik. 2023 adalah suara kenabian terakhir saya buat Indonesia. Ya saya berharap ya teman-teman yang dari Hagios Bible College dan dari lulusan dari kelas apologet dan menjawab Islam ya, saya bisa saya andalkan untuk berapologet ya tanpa harus mencaci. Ya sudah saya ajarin, kalau sudah mulai mencaci tinggal ya nggak usah jawab, nggak usah takut di mocking, dibilang kalah, enggak. Orang yang nonton tahu, saudara ya. Lihat saya di mocking bukannya tambah habis tambah banyak, saudara ya. Orang hantam saya, fitnah saya, bukannya tambah habis, sawerannya tambah edan, saudara ya. Iya kan? Jadi jangan takut, saudara. Yang penting ada jalan yang benar, nggak usah ikutin arusnya mereka. Caci maki nggak tahan, Pak, harus tahan. Kalau kamu seorang hamba Tuhan, kamu harus tahan dicaci maki, dihina, di mocking, kamu harus tahan, saudara. Karena itu sudah ada di dalam Alkitab bahwa orang-orang seperti kalian akan di mocking ketika kita mengatakan kebenaran. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Itulah sebabnya ketika Agustan menghalalkan darah saya, kita jawab dengan kebaikan. Oh saya hardik, oh tetap kita hardik, saudara ya. Tapi saya hardiknya apa, saudara? Apakah saudara anjing kau Agustan? Enggak, saya bilang apa, saudara? Aku ampuni kamu Agustan. 2 kali saya hardik, yang pertama saya bilang aku ampuni kamu, yang kedua
kiranya Tuhan Yesus mengampuni kamu, Agustan. Nah, dan 1 bulan sebelum mati dia nangis telepon saya, saudara ya. Menang nggak, saudara? Menang dong. Yudi Mulia anak saya samperin mengancam-ngancam saya mau bunuh saya, saudara ya. Dalam hati saya, emang kamu berani? Tapi nggak saya jawab, saudara ya. Waktu itu Yudi Mulyana sedang Yudi, Pak Yudi harus ketemu Yesus. Ya, persis tahun kemudian Yudi Mulyana telepon saya nangis mewek, saudara ya. Itu, saudara ya. Jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya, saudara. Di atas kepalanya. Saya sering ledek Bu Vivin. Itu ya, Bu Vivin pasti sering doain Pak Alex itu. Pak Alexnya jahatnya minta ampun dulu sama Bu Vivin didoain terus. Bercanda Bu Vivin ya. Mereka lagi yang-yangan sekarang, saudara. Karena Bu Vivinnya tekun mendoakan Pak Alex. Padahal itu mungkin bara api ke kepalanya, saudara. Beneran, saudara ya. Nanya Bu Vivin, kalau nggak percaya didoain terus itu Pak Alex. Sampai sekarang bisa membaptis berapa puluh orang itu Pak Alex. Itu berkat doanya Bu Vivin itu. Berapa puluh orang itu Pak Alex baptis itu. 50 lebih kali itu Pak Alex baptis itu ya. Udah jadi penatuannya kita itu Pak Alex itu. Luar biasa, saudara, berkat doanya istri ya. Dimakan, tiap hari dimasakin, gorengin telur, lagi lapar. Bikinin kopi panas tiap kali pulang kerja, saudara. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahmu ya, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, saudara. Seisi rumah kita potensi menyakiti hati kita. Kalau kamu ingin menyatakan kasih Kristus kepada keluargamu, jangan direspon dengan kejahatan. Sekalipun menyebalkan mertuamu itu, saudara, pengen namplok, saudara, tapi itu mertuamu. Kamu harus hormat, kamu harus respect. Oma, opa dari cucu-cucumu, saudara. Doakanlah dia. Terus, saudara, rawat dengan baik. Istri saya sudah puas merawat mami saya yang merawat orang tua. Ya, sebelum meninggal dirawat sama istri saya ya, saudara. Anak-anak mami saya semua sudah merawat orang mami ya, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Anak itu nyebokin mami saya loh, padahal bawelnya mami saya minta ampun loh. Ya, tapi terakhir sama anak enggak berani ya. Kira-kira pokoknya 5 tahun sebelum kami pergi dari Indonesia ya, selama 5 tahun itu mami saya benar-benar tidak berani ngomelin anak. Setiap kali ketemu, misalnya mami saya ada di mana, anak datang, dia tidak berani ngomelin, saudara. Tidak berani ngomel-ngomel. Karena si mami saya ini tahu betapa berbaktinya anak kepada mertuanya yang begitu bawelnya minta ampun, yang pagi sarapan petasan, malam sarapan dinamit, saudara. Malamnya makan dinamit. Luar biasa, saudara ya. Intinya, saudara, kalau gereja kalah, saudara ya, kalau gereja kalah, berhenti berbuat baik. Kalau kamu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu, Trinitas, Oneness, Unitarian, malah kamu tidak berdiakonia, ya, maka Islam akan datang sebagai kutukan, saudara. Serius, saudara ya. Ketika gereja gagal berdiakonia, Islam akan datang sebagai kutukan. Ketika gereja gagal melepaskan pengampunan, Islam akan datang sebagai kutukan. Ya, coba lihat. Balik lagi ceritanya Yudi Mulyana sama Agustan yang mau nyembelih saya, saudara ya. Akhirnya mereka terima Yesus, saudara. Ya saya nggak tahu mereka diislamkan lagi, nggak urusan, pokoknya mereka sudah datang, mereka telepon nangis-nangis, sudah pernah saya perdengarkan ke Anda rekamannya dia nangis. Ya nanti kan dia telepon saya, saudara kan. Dia telepon saya sebelum ajalnya. Mereka telepon saya, saudara semua ya. Karena mereka tahu, saudara ya, ada cinta itu disediakan bagi mereka. Saya berharap Anda mau seperti itu ya. Selalu ada cinta tersedia bagi musuh-musuhmu. Anda harus punya, walaupun semarah apapun, ya, sejengkel apapun. Pembalasan yang baik adalah
dibalas dengan apa? Menumpuk bara api di atas kepalanya dengan perbuatan baikmu kepada musuh-musuhmu, saudara. Itu pembalasan yang, saya tuh marem banget yang balas Agustan sama Yudi Mulyana ya. Marem banget buat saya. Saudara ya. Siapa yang lebih marem dari itu, saudara? Ketika orang lain mengutuki, kita malah memberkati. Kalau gereja terus berbuat baik, Islam tidak bisa kuasai, saudara. Ya, kalahnya gereja ketika dia berhenti mengampuni, ketika dia berhenti berbuat baik. Dan saat itu memang benar-benar ya, zamannya Bizantin kalah, gereja itu kejamnya minta ampun, saudara. Nggak ada ampun, saudara. Semua ajaran sesat pun diajar, saudara, dibunuh sama Crusader, saudara. Siapa yang bunuh? Crusaders. Crusaders artinya bunuhin Islam, perang sama Islam. Begitu pulang, selesai era Crusaders, mereka pulang, dia bunuhin semua ajaran-ajaran aliran sekte-sekte yang tidak sama dengan gereja, saudara. Dibunuh sama Crusaders yang bukan Trinitas itu dibunuhin satu-satu sama Crusaders ini, saudara ya, yang dianggap sekte sesat yang melawan gereja yang bukan Trinitas. Serius, saudara ya. Saat itulah Islam masuk dengan mudah ke Bizantin. Dia ubah sejarahnya, dia bikin Injil Barnabas, ditipunya semua orang-orang di daerah Bizantin, di kerajaan Bizantin itu, saudara ya. Injil Barnabas itu ya. Dan diislamkan. Indonesia juga sama diperbodoh sampai hari ini. Ya, ini kerajaan bukannya tambah naik, tambah turun, saudara. Ini bangsa sejak Bizantin dikalahkan, apakah Islam mengalami kemajuan? Makin turun, saudara. Makin turun. Mentok zamannya di Wina itu ya, mereka kalah, mereka nyerang Wina kalah, mereka pulang, terus makin turun, sampai akhirnya mereka khilafahnya dibubarkan sama Inggris. Kemal Atatürk itu ya. Dan sampai hari ini Turki menjadi salah satu negara di Eropa yang miskin, saudara. Bagian yang mereka ngaku-ngaku Eropa ya, salah satu negara NATO yang miskin, saudara. Yang ruwetnya terus-menerus, saudara. Berbuat baik, lepaskan pengampunan. Jangan henti-henti berbuat baik, diakonia, marturia, berbuat baik, ya, kasih makan terus, saudara. Ya, peduli dengan sesama, maka Islam nggak akan berkuasa. Ya, tapi gereja gagal di Indonesia, maka Islam akan benar-benar berkuasa, bukan Pancasila lagi nanti Indonesia, karena gereja gagal, saudara ya. Ingatkan pendeta-pendetamu, Pak, kita sudah diakonia kasih makan orang miskin belum, Pak? Lihat jemaat-jemaat di gereja ada yang miskin sampai bayar token listrik aja nggak bisa, bayar sekolah aja nggak bisa. Anda lihat, amatin, kalau ada di gerejamu yang begitu, kamu tinggalin gereja itu, saudara. Kamu akan nyemplung ke neraka bareng-bareng sama pendetamu. Tuhan Yesus memberkati.